produk-produk di iklan digital marketingnya itu nggak memperkenalkan benefit secara langsung. Contohnya ada Apple, Tokopedia, bahkan perusahaan-perusahaan baru yang melakukan cara-cara unik. Dan sebagian besar tanpa memberitahukan benefit dari produk mereka. Hanya dengan endorse, misal talent endorse, hanya memakai kaos yang bertulisan produk tersebut, sehingga target marketing atau customer-nya penasaran terhadap produknya. Atau dengan apa-apa sih yang sedang viral sekarang dan mengikutinya. Apakah cara tersebut bisa diikuti untuk ya, ada dua pertanyaan, satunya dari Pak Eko dari Cahaya Rancamaya. Ya Pak Eko, apa kabar? Baik Mas, Mas Rasi. Terima kasih banget ilmu-ilmunya. Sama-sama Mas, my pleasure. Ini Pak Eko tanya, untuk pemula yang belajar digital marketing, hal-hal dasar yang perlu dipelajari kira-kira apa saja? Mungkin apa yang di-sharing tadi sih sebenarnya. Jadi yang paling dasar adalah mengetahui konteks. Itu paling penting. Karena kita bisa belajar sendiri. Kalau kita mau belajar SEO, kita mau belajar SEM, kita mau belajar social media, kita mau belajar Google Ads, kita mau belajar CRM, email marketing, semuanya bisa kita Google, kita bisa nonton YouTube, kita bisa apapun. Tadi yang kita bahas, kita harus tahu kenapa sebelum caranya. Caranya kita bisa cari tahu sendiri, tapi kenapanya itu harus paham. Jadi, if you're gonna grab anything from today is why. Dan why itu kembali ke poin ini sih sebenarnya. Saya kembali ke slide saya yang ini ya. Why-nya di sini. Which is, kenapa kita harus menggunakan online marketing? Ada beberapa fitur-fitur ini yang cukup menjelaskan sih. Tapi paling penting yang mungkin nggak tertulis di sini, transisi orang dari media-media offline ke online sedang terjadi secara masif, terutama karena pandemi ini. Dan kita harus tahu bahwa sekarang konteksnya adalah di mana dulu kita jualan lewat metode-metode komunikasi tradisional seperti pamflet, seperti surat, seperti billboard, seperti iklan TV, iklan radio, koran. Mulai orang yang tadinya baca koran, online orang yang tadinya nonton TV, itu mulai nih berkurang. Orang yang tadinya, kalau dengan pandemi nih ya saat PSBB, kalau orang tadi banyak naik mobil terus ngeliat billboard, kalau di rumah aja kan nggak ngeliat billboard. Jadi ada transisi yang terjadi, mungkin pelan, mungkin cepat, semakin banyak orang itu, baik itu untuk belajar, baik itu untuk entertainment, itu mulai pindah ke online. Yang tadinya nonton TV, dia sekarang ngetorrent, atau dia untuk download film, atau dia nonton YouTube. Jadi perpindahan audience kita dari offline ke online mengharuskan kita untuk memahami channel-channel marketing yang digunakan oleh audience kita, dan kita harus berusaha untuk membuat mereka percaya, untuk membuat mereka aware, mengetahui keberadaan kita, untuk merekanya percaya sama kita, atau tahu kita tuh apa gitu loh. Jadi keberadaan kita, tahu value proposition kita sebagai sebuah produk atau layanan, dan kita bisa meningkatkan kepercayaan mereka, dan terakhir mungkin yang sering diabaikan, bikin mereka suka sama kita. Saya kasih contoh, Coca-Cola nggak ada iklan yang minuman kita enak gitu kan, nggak ada. Sekarang udah lifestyle. Supaya orang mengasosiasikan kebahagiaan, orang mengasosiasikan apapun inovasi, kayak perasaan-perasaan senang dengan brand itu. Jadi ada bagian satu yang memang penting juga membuat orang bukan hanya percaya, tetapi kayak connect with our brand, seperti sebuah orang teman suka atau membuat atau kita mengembangkan pertemanan itu kan berdasarkan itu. Kita nyaman di ngobrol sama mereka, kita dapat value dari mereka, jadi ada aspek itunya. Nah itu sebenarnya teori marketing secara umum, tetapi sekarang channel-channelnya aja beda. Yang tadinya channelnya offline menjadi online. Dan mungkin ini nanti slide-nya saya sharing, cuman fitur-fiturnya ini, feedback-nya otomatis, kita ada interaksi di mana reputasi kita tuh bisa hancur dalam waktu sekejap kalau kita tidak melakukan hal-hal dengan baik, susah untuk mengeksekusi meskipun murah, dan kita bisa menargetkan orang secara spesifik. Nah setelah kita udah tahu konteks permainan, kita baru bisa pelajari channel-channel masing-masing.
Saya kasih contoh. Sekarang Instagram adalah cara terbaik untuk menargetkan anak-anak muda. Kalau kita menargetkan orang tua murid, Facebook lebih sukses. Karena populasi Facebook tuh lebih tua sekarang. Di mana yang anak-anak milenial muda-muda itu banyakkan pakai Instagram. Tetapi berapa bulan, berapa tahun lagi, mungkin itu akan pindah ke TikTok. Siapa tahu Instagram nanti mati. Jadi ada kemungkinan ada perubahan-perubahan terjadi. Sebagai contoh sekarang TikTok, saya nggak ngerti TikTok, saya nggak mengikuti juga. Cuman mungkin kalau saya nanti punya bisnis yang menargetkan anak-anak muda, saya harus pelajari TikTok at some point. Dan TikTok udah mulai beriklan sekarang. Iklan-iklannya udah ada di Instagram. Jadi TikTok beriklan di Instagram bahwa ke kita bahwa kita sudah bisa beriklan di TikTok untuk menargetkan anak-anak muda. Nah, itu kita harus mengikuti perkembangan ini, maka dari itu kita harus paham teknologi apa, kita harus sudah paham marketing apa, dan kita harus siap menjalankan hal-hal yang tidak nyaman, yaitu berubah yang prosesnya jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Mungkin konteksnya itu mengenai apa yang dipelajari, ada dua faktor. Kita harus belajar teorinya supaya kita paham, tapi kedua, tidak bisa hanya belajar teori aja. Kita harus mengaplikasikannya. Jadi kita harus posting, kita harus bikin konten, kita harus beriklan. Dan lewat latihan tersebut kita akan jadi jago. Nggak bisa cuman, kita paham nih udah, tetapi kita harus bereksperimen dan kita harus aktif untuk mencoba. Kalau tidak mencoba, itu nggak akan jalan dan kitanya juga nggak akan getting better. Kalau orang ikut kelas-kelas kita di RevoU, misalnya seperti Mas Ulul, itu di minggu-minggu tertentu kita kasih uang, kita kasih budget, harus beriklan, harus bikin iklan beneran. Dan harus melihat proses orang melihat iklan kita, ngeklik, beli, atau daftar, dan kita bisa ngelihat datanya. Dan kita harus bisa melaporkannya. Dan itu, jadi 80% itu praktek. Dan kita akan belajar semua detail-detailnya itu lewat praktek. Karena online marketing itu sangat hands-on. Seperti ini kan, low barrier to entry, but more effort to execute. Artinya apa? Kalau TV kan kita bikin iklan, kita kasih ke media agency-nya, dia jalanin gitu kan. Kalau online, kita harus benar-benar paham detail-detailnya. Dan untuk level yang mungkin manager, paling tidak paham potensi dan paham angka-angka dasar yang harus di-review hampir tiap hari atau tiap minggu. Mungkin teman-teman Cahaya Rancamaya sama Pribadi Depok udah mulai sih paham bahwa laporannya tuh, misalnya kita beriklan, update-nya hampir tiap hari, update-nya tiap minggu, bahwa ini gimana, kreatif mana yang efektif, mana yang tidak, jumlah leads-nya berapa, dan kita akan terus berinteraksi untuk mengetahui mana yang sukses, mana yang tidak. Jadi, perubahan mindset dan pemahaman tentang dampak dari teknologi terhadap dunia marketing dan juga terhadap kehidupan kita sehari-hari secara sosial dan profesional. Dan ketiga adalah approach kita sebagai profesional harus menyambut perubahan dengan lebih terbuka dan lebih cepat daripada sebelumnya, karena efektivitas kita adalah di kesiapan kita untuk berubah hampir tiap tahun, bulan, minggu, hari. Kita harus siap berubah, kita harus siap untuk mencoba hal baru meskipun tidak nyaman. Dan semakin cepat kita belajar, semakin cepat kita bereksperimen, semakin cepat kita akan bisa menjalankan iklan-iklan ini. Dan itu tidak gampang, itu sangat susah sekali. Untuk saya pun juga susah banget. Tetapi kalau enggak, ya kita akan ketinggalan. Mungkin itu sih dasarnya di awal. Sisanya adalah eksplorasi kita tentang channel-channel marketing tersebut. Baik, terima kasih Mas Razi. Sangat mendalam jawabannya. Kurang lebih seperti itu Pak Eko jawabannya. Kita lanjut next question. Ada dari Pribadi Depok, Pak Satrio. Nanya kayak gini. Banyak perusahaan besar sekarang tidak secara langsung memperkenalkan benefit dari produknya. Mungkin tadi korelasi sama yang Mas Razi sebutin ya, kayak Coca-Cola. Produk-produk di iklan digital marketingnya itu nggak memperkenalkan benefit secara langsung. Contohnya ada Apple, Tokopedia, bahkan perusahaan-perusahaan baru yang melakukan cara-cara unik dan sebagian besar tanpa memberitahukan benefit dari produk mereka. Hanya dengan endorse, misal talent endorse, hanya memakai kaos yang bertulisan produk tersebut, sehingga target marketing atau customer-nya penasaran terhadap produknya. Atau dengan apa-apa sih yang sedang viral sekarang dan mengikutinya. Apakah cara tersebut bisa diikuti
untuk sekolah-sekolah kita yang ada di Mitra Eduversal? Itu pertanyaannya, Mas Razif. Oke. Bisa tapi tidak sama. Kita harus melihat konteksnya sih. Soalnya misalnya let's say Coca-Cola, mereka jualan produk FMCG ya, fast moving consumer goods. Artinya orang bisa beli tiap hari, keputusan untuk belinya tuh nggak berat gitu ya. Kalau mau beli Coca-Cola tuh nggak kayak mikir dulu ya. Mungkin saya virtual tour kulkas Indomaretnya, saya virtual tour dulu, saya lihat, enggak juga kan, kalau mau beli Coca-Cola ya beli aja gitu loh. Tetapi keputusan untuk pendidikan anak itu kan besar, itu keputusan yang sangat-sangat besar. Karena itu bisa jadi keputusan yang determines masa depan anak, which is itu keputusan yang sangat berat. Maka dari itu perlu proses yang lebih panjang. Kita harus memahami bahwa memilih sekolah itu bukan pilihan yang gampang. Banyak sekali faktor. Dan nggak semuanya hanya tentang uang gitu kan. Tentang kualitas pendidikan, tentang lokasi, tentang reputasi, tentang guru, tentang kepala sekolah, tentang layanan, tentang komunikasi, dan juga kadang-kadang tentang teman-teman anaknya tersebut gitu kan. Ada yang orang tuanya kepingin anak itu sekolah di satu sekolah dengan teman-temannya, ada yang kepingin anaknya tidak sekolah dengan teman-temannya, tergantung kualitas teman-temannya. Jadi faktornya banyak sekali. Nah, kembali ke slide ini sih sebenarnya, which is ketika kita membuat sebuah komunikasi, kita sedang ada di tahap mana? Kira-kira kalau misalnya Coca-Cola bikin iklan tentang happiness gitu ya, atau Apple lagi bikin iklan, kalau iklan yang sangat terkenal itu kan yang 1984 itu, yang Think Different, yang ada scene di mana ada orang lagi berbaris seperti pokoknya scene-nya itu sangat kayak conformist gitu ya, conforming, and then there's someone that just breaks the message, breaks the glass, breaks the screen untuk menciptakan perasaan perubahan. Itu menciptakan kesan bahwa kalau saya beli Apple atau saya beli produk Apple itu, saya orang yang rebel, saya orang yang tidak mengikuti jalur orang lain. Dan itu membuat koneksi tentang apa yang saya inginkan untuk diri saya terhadap produknya. Jadi kira-kira itu ada di tahap yang mana? Iklan Apple yang seperti itu atau iklan Coca-Cola yang orang lagi seneng-seneng aja gitu ya. Itu kira-kira di tahap mana? Ada di tahap awareness. Karena mereka lagi mengasosiasikan sebuah emosi pada brand atau produk mereka. Tetapi kalau sudah mulai konsiderasi, misalnya Coca-Cola ya, konsiderasinya Coca-Cola apa? Bukan TV, bukan iklan online. Konsiderasi Coca-Cola itu ada di tokonya. Ketika kita masuk toko, ada iklan Coca-Colanya nggak? Misalnya kenapa Coca-Cola kadang-kadang ngasih kulkas gratis ke toko-toko? Karena itu bagian dari brandingnya. Supaya mereka di kepala mereka konsiderasinya Coca-Cola. Right? Dan mungkin ada dengan harga. Mungkin dengan rasa, mungkin dengan variasi, mungkin dengan pilihan, mungkin dengan deals, macam-macam. Tapi itu ada di tahap konsiderasi dan conversion. Kalau loyal apa? Adalah di packagingnya misalnya. Di packaging Coca-Colanya ada kompetisi. Misalnya kalau zaman dulu, di bottle cap-nya itu, di belak baliknya itu mungkin bisa berhadiah. Apapun itu. Tapi, again, marketing mereka tuh tidak simple cuman A sama B aja gitu ya, bukan black and white, tetapi mereka menciptakan kampanye-kampanye berbeda, menggunakan channel-channel yang berbeda, tergantung dengan tahap-tahapan ini. Jadi ketika mereka nargetin orang awareness, itu caranya beda sama ketika mereka lagi menciptakan campaigns untuk consideration. Sebagai contoh tambahan satu aja tentang consideration dan conversion ya, atau conversion lah. Conversion di supermarket, itu kompetisi untuk placement barang kita, terutama FMCG, itu ditaruh di mana itu sangat menentukan. Jadi Coca-Cola tuh siap bayar mahal
siap bayar ekstra, marketing budgetnya dikasih ke supermarketnya untuk bisa naruh produk Coca-Cola di misalnya di dekat kasir. Atau dia punya stall khusus di sebuah supermarket. Itu adalah kampanye marketing yang sudah di level ketiga untuk FMCG. Kalau untuk Apple juga sama. Ketika kita datang ke toko Apple kan beda. Pengalamannya udah kayak, maksudnya aneh gitu loh. Toko barangnya sedikit banget, luas, terus banyak banget orang. Jadi kayak bikin kesan orang akhirnya ngantri untuk bisa ke Apple Store. Itu pengalamannya beda dari kita mungkin datang ke toko elektronik pada umumnya gitu kan. Nah itu juga di tahap mana, bukan awareness kan. Meskipun ada efek awareness-nya ya. Ada efek kalau orang ngantri untuk masuk toko Apple, masuk berita, itu meningkatkan awareness. Ada efek sampingnya. Tetapi pada level konsiderasi dan conversion. Jadi macam-macam. Dan ini nggak hitam putih, tetapi kalau kita, ini akan, pengetahuan ini akan datang lewat pengalaman setelah kita menjalankan campaigns. Dan untuk sekolah, kembali, kita sedang meningkatkan awareness orang tua terhadap sekolah kita, apa kita sedang konsiderasi dan conversion. Jadi, misalnya awareness. Daripada misalnya Cahaya Rancamaya, ketika awareness itu, daripada mengiklankan seberapa kerennya sekolah kita dan fasilitasnya, lebih baik bikin video tentang cara memilih sekolah. Gunakan 10 faktor ini untuk memilih sekolah terbaik. Beberapa ini adalah 3 kesalahan besar yang dilakukan orang tua dalam memilih sekolah anaknya. Ini adalah 3 cara atau 5 cara untuk mengetahui anak Anda sedang belajar benar apa tidak. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan supaya anak Anda menjadi dokter. Whatever it is, like I don't know, like keinginan orang tua itu apa, tetapi kita bikin konten yang akan mereka baca, yang akan mereka tonton atau dengar, yang valuable buat mereka, tapi tidak necessarily jualan. Mereka jadinya tahu, oh yang bikin konten ini Cahaya Rancamaya. Tetapi mereka nggak ngomongin tentang seberapa kerennya kita, tetapi mereka memberikan ilmu yang berharga untuk orang tua, yang berhubungan dengan sekolah kita. Dan itu adalah brandingnya. Jadi kan orang tua pasti nervous lah. Apa aja ya kalau memutuskan. Nah kita misalnya kekuatan sekolah kita adalah kurikulumnya, gurunya, bahasa, achievements-nya, anak-anaknya sudah juara ini apa segala macam, itu keren. Tetapi itu kan sudah masuk kalau kita ngomongin tentang iklan yang khusus tentang, wah sekolah ini memenang anak-anak yang belajar di sini tuh, misalnya Cahaya Rancamaya, saya tahu tahfiz Quran gitu kan. Itu kan nggak ke semua populasi di Indonesia, nggak ke semua orang, khusus ke keluarga Muslim dan keluarga Muslim yang mementingkan balance antara sains dan agama, spiritual dan logis, untuk science lah gitu ya, science dan spiritual gitu kan. Jadi skill dunia, skill akhiratnya gitu loh istilahnya. Nah itu kan audiensnya tertentu. Dan mungkin untuk Cahaya Rancamaya yang khususnya angle-nya adalah Islami misalnya, Islami tapi modern, itu menarik sekali gitu kan. Tetapi kan nggak menarik ke kalangan-kalangan tertentu, ke kalangan-kalangan yang orang yang berhijrah misalnya, itu kan akan sangat menarik gitu loh. Wah, bisa membalance antara ini. Tetapi untuk orang yang nggak peduli, yang nggak penting, nah kita harus pilih target audiens kita siapa, kita harus menyesuaikan bahasa kita ke bahasanya mereka, dan kita harus memberikan mereka konten yang sesuai dengan tahapan mereka. Ketika mereka belum aware sama kita, jangan langsung jualan. Orang sales juga, kalau misalnya orang sales, dia tiba-tiba datang ke rumah kita, terus langsung jualan kan, kitanya kayak nggak percaya, otomatis, reaksi otomatis kita kan kayak percaya, jualan banget lo gitu kan. Tetapi kalau mereka berteman dulu, mereka membuktikan diri dulu, mereka useful dulu, mereka kasih kita tips, mereka support kita dengan kebutuhan-kebutuhan kita seputar itu, nanti ketika kita perlu beli, kita bisa ke dia, karena dia yang pernah bantuin kita. Misalnya dia jual elektronik gitu ya, tetapi dia juga memberikan layanan untuk servis.
kan kalau dia menservis HP lama kita atau elektronik lama kita percaya bahwa ini orang punya tujuan untuk bantu saya gitu loh. Nanti ketika saya mau beli sesuatu barang elektronik sama dia, kalau dia yang nawarin, kalau dia punya toko elektronik, saya akan beli dari dia karena saya udah percaya gitu loh istilahnya sama dia. Now that's the thing that we need to build. So awareness is about that with schools. So help parents lebih, kalau produk kita keren banget dan fiturnya banyak nuansnya dan banyak detailnya, pastikan kita mendidik orang tua murid supaya mereka tidak asal pilih sekolah. Bahwa mereka pilih sekolah yang tepat dan faktor-faktornya apa, itu sebagai contoh. Tapi kalau udah masuk konsiderasi dan conversion, kalau conversion kan udah virtual tour, itu udah langsung jualan. Kalau consideration, untuk mendorong mereka untuk mau virtual tour itu. Dan ketika sudah loyal, itu adalah komunikasi-komunikasi marketing untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Dan kalau churn adalah kalau ada masalah dan kita mau mengundang mereka balik. Mungkin itu sih. Spesifiknya itu butuh kreativitas dan butuh diskusi bareng. Tetapi paling tidak teorinya adalah mulai dengan memilih ketika kita mau bikin sebuah campaign, kita lagi meningkatkan awareness, atau kita sudah masuk ke tahap konsiderasi atau conversion. Atau mungkin untuk menjaga loyalitas. Sip, terima kasih Mas Razi. Nah, pertanyaan selanjutnya menarik ini. Orangnya nggak mau disebut namanya. Halo Bang Razi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jasanya yang mempertemukan saya dengan istri saya lewat stipe.com. Jadi di sini ada, Masya Allah. saya mau tanya, dulu saya pernah mendengar istilah NPE atau Net Promoter Economic. Bedanya apa ya dengan NPS? Terima kasih untuk menjawab. Dan terima kasih juga untuk stipe.com-nya. Oke. Saya bacain hasil pencarian Google saya ya. Yeah, karena I don't know. Net Promoter Score, I know, but Net Promoter Economics. Suggest what? Saya nggak tahu. Saya berusaha Google, I think it takes longer for me to learn. But I think the point is, maybe bisa di Google, terus bisa ajari saya. Karena saya nggak tahu Net Promoter Economics. I do know Net Promoter Score. Dan mungkin poin yang saya mau sampaikan adalah, kalau ini bisa di Google, dan saya sendiri bisa Google, tapi ternyata Net Promoter Economics saya harus baca lebih panjang sih. Cuman Net Promoter Score itu, yang saya tahu adalah kemungkinan kalau skor kita tinggi, kemungkinan customer kita akan memberitahu orang lain lebih tinggi daripada kalau skornya rendah. Artinya apa? Pengalaman mereka positif, merekanya loyal. Jadi kalau orang ngasih Net Promoter Score 9 atau 10, itu berarti kemungkinan mereka ketika ditanya akan mempromosikan layanan kita itu tinggi sekali. Tetapi kalau skornya di bawah 4, 3, 2, 1, berarti mereka mengalami sesuatu yang buruk atau produk kita tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Maybe sesimpel itu sih. Kalau economics, mungkin ya, ini di kepala saya, tolong ini jangan, tapi di kepala saya yang muncul di kepala saya, economics itu artinya bagaimana kita bisa mengkalkulasi efek dari Net Promoter Score ini untuk industri kita mungkin. Jadi lebih high level, lebih masuk ke ekonomi, lebih masuk ke bagaimana ini berdampak pada suatu perusahaan atau industri secara luas. Tetapi kalau Net Promoter Score itu cuma mengindikasi bahwa orang-orang atau customer kita happy apa tidak sama pelayanan kita, yang mengindikasikan kemungkinan mereka untuk menciptakan word of mouth itu tadi. Maaf kalau jawaban NPE-nya kurang baik atau mungkin salah, tetapi itu yang muncul di kepala saya dan nggak ada waktu sih sekarang untuk nge-Google dan belajar. Mungkin bisa ditanya besok, nanti saya kasih jawabannya. Kalau menurut Mas Razi sendiri, sekolah-sekolah itu perlu ada NPS nggak ya, Net Promoter Score-nya, untuk bisa melihat tolak ukur ke depannya untuk meningkatkan kualitasnya? Yes. Dan pertanyaan saya balik ke Mas Ulul. Sebaiknya orang tua yang di NPS atau anaknya? Orang tua sih. Orang tua, exactly. Karena yang membuat keputusan. Jadi sebenarnya penting sekali untuk mengambil feedback ya NPS itu. Nah, saya nggak tahu apakah itu cocok tiap semester atau di akhir atau gimana, tetapi
atau secara berskala ya bahasanya. Secara reguler kita tanya gitu kan. Tapi feedback itu sangat penting karena orang tua itu menjadi marketing terkuat sih sebenarnya. Saya kasih contoh buat RevoU ya. Kalau RevoU itu bukan orang tua tapi anak muridnya. Batch ketiga ini jumlah students-nya naik 2 kali lipat dan jumlah pendaftarnya naik hampir 5-6 kali lipat. Artinya apa? Persentase murid yang kita terima semakin kecil. Sudah di bawah 3%. Yang tadinya di bawah 7%, persentase orang mendaftar yang akhirnya jadi murid di bawah 3%. Itu adalah sebuah indikasi bahwa kita memang memilih yang terbaik. Tetapi untuk mereka yang apply, ketika kita tanya, dan ini yang berkualitas ya, yang istilahnya sama seperti kalau kita nyari kerja, kerjaan-kerjaan yang terbaik itu biasanya muncul lewat word of mouth, bukan lewat iklan di Jobstreet atau di JobsDB atau apa. Itu biasanya yang diperkenalkan dan disebar oleh word of mouth itu tadi. Sama, kualitas-kualitas murid itu biasanya datang dari word of mouth. Karena kebanyakan orang-orang yang memang sangat peduli dengan pendidikan, yang menginvestasikan waktu, biaya untuk anaknya, untuk mengembangkan pendidikan anaknya, itu juga bukan orang yang akan lebih condong nanya teman. Karena again, pendidikan itu bukan keputusan yang simple ya. Kalau misalnya kita mau beli Coca-Cola kan kita nggak nanya, menurut lo lebih baik gue beli Coca-Cola atau Pepsi ya? Enggak kan? Ya kita, itu keputusan pribadi aja gampang gitu. Tapi kalau sekolah, kemungkinan kita tanya diri kita sendiri aja untuk yang mungkin punya anak-anak yang udah mau masuk SD, SMP, SMA. Kalau kita mau memilih sekolah, kita kemungkinan besar akan tanya orang lain nggak? Yes. Dan semakin banyak orang-orang yang cinta dengan sekolah kita, loyal dengan sekolah kita, kemungkinan tinggi juga word of mouth itu. Dan word of mouth is the most powerful tool. Kenapa? Karena sekolah itu, memilih sekolah itu keputusan yang sangat berat dan tidak sesimpel misalnya produk FMCG atau produk elektronik. Ini lebih berat lagi daripada kita memilih laptop atau HP. Ini keputusan yang sangat besar dan kita butuh masukan-masukan dari banyak pihak. Dan tugas kita nomor 1 adalah untuk investasi di produknya supaya orang tuanya itu bahagia, supaya orang tuanya itu dapat value for money atau persepsi mereka paling tidak mereka mendapatkan lebih dari apa yang mereka bayarkan atau lebih dari apa yang mereka bayangkan. Jadi supaya mereka itu NPS score-nya kalau kita tarik itu tuh tinggi karena ketika memutuskan untuk memasukkan anaknya ke sekolah, itu keputusannya, it's a big decision. And therefore with big decisions, semakin berat keputusan-keputusan untuk, semakin kita memberikan layanan atau menjual sebuah layanan atau produk yang keputusan untuk belinya itu semakin tinggi, seperti sekolah, seperti mobil, itu NPS itu menjadi lebih penting. NPS tidak sepenting untuk produk-produk kayak FMCG, Coca-Cola, minuman soda, chocolate bars, snacks, itu NPS nggak terlalu penting kayaknya. Tapi kalau untuk produk-produk yang butuh konsiderasi panjang dan pemikiran yang jangka panjang dan biaya yang cukup mahal seperti sekolah, NPS itu menjadi, dan NPE, which I think Net Promoter Economics, becomes very, very important. Dan itu harus menjadi mungkin pemicu nomor 1 sih. Dan itu dimulai dengan membuat orang tua murid bahagia, dan bukan hanya memberikan kualitas pendidikan yang bagus atau fasilitas yang bagus, tetapi menjalin komunikasi yang sangat baik dengan orang tua murid, meskipun mereka sudah menjadi orang tua murid di sekolah kita. Jadi komunikasi yang terjadi di level 4 ini menjadi kunci untuk meningkatkan NPS itu. Dan bagaimana kita tahu effort kita itu berhasil apa tidak kalau kita tidak bertanya how likely are you to promote our school to orang tua murid yang lain, basically. Jadi kalau saya sih itu jadi wajib sih. Caranya supaya tidak bikin bete orang atau caranya yang baik itu gimana, itu nanti kita harus dicari sih yang terbaiknya gimana dan seberapa sering. Tetapi untuk nge-tracking Net Promoter Score harus menjadi KPI terutama untuk tim marketing seluruh sekolah, apalagi yang SD, SMP, SMA untuk murid.
Untuk orang tua murid. Sip, Mas Razi, sebelum kita lanjut, kayaknya pertanyaannya juga ngalir dan ngikutin dari pembahasan sebelumnya. Kalau Sure. boleh tahu, NPS score-nya Revoyu di berapa ya? Sehingga sebegitu banyak muridnya naik sampai 5 kali lipat pendaftarannya. Sebenarnya ya, NPS itu angka 5 ke atas itu udah bagus banget. Tetapi Revoyu itu sekarang ada di angka, terakhir saya cek itu 8,2. Masya Allah. Tapi itu karena jumlah muridnya masih sedikit dan kitanya memang fokus 100% di pendidikan. Jadi kita benar-benar tiap ada kelas tuh kita benar-benar put a lot of effort untuk memastikan semua murid itu merasa diperhatikan, semua pertanyaannya dijawab. Kita memberikan pendidikan yang beda dari sebelumnya. Jadi kemarin itu kita mengundang jadi ada sesi-sesi, jadi semua eksperimen kita gitu ya. Mas Ulul juga mungkin tahu ya, batch lalu itu kita menghadirkan yang namanya expert sharing session, di mana kita mengundang orang-orang yang bekerja di dunia marketing untuk sharing 1 jam 2 jam tentang industri mereka, tentang apa yang mereka kerjakan sehari-hari, dan untuk sharing tentang apa yang mereka ketahui gitu ya, sharing ilmu gitu kan, pengalaman dengan orang-orang yang lebih berpengalaman di industri. Dan kemarin itu kita ngundang orang dari Spanyol yang dia menjalankan marketing untuk laundry. Aneh, tetapi semua marketing dan laundry-nya ini ada di seluruh dunia. Namanya Mr. Jeff. Di Indonesia ada. Dan itu franchise, jadi kita bisa beli franchise, bikin laundry, dan dia yang mensuplai teknologi dan marketingnya. Dan semua marketing itu dilakukan dari Spanyol. Artinya nggak ada orang marketing di Indonesianya. Dan itu adalah marketing mix yang sangat kompleks. Yang kan kalau bikin laundry itu kan cuma sekeliling daerahnya aja. Jadi bukan cuma Jakarta Selatan misalnya, enggak. Ya dia misalnya laundry di area kecil, lokalisasi. Lokalisasinya itu sangat ekstrim. Dan dia tuh nunjukin bahwa dia bisa setting marketing dari pusat yang sangat granular, yang dia bisa tahu dan dia bisa mengiklankan ke orang-orang di daerah-daerah yang sangat spesifik. Sebagai contoh, saya ada di Kedoya. Kalau dia ada laundry di Kedoya, dia akan bisa mengiklankan ke semua orang yang ada di sekeliling sini. Jadi sangat targeted. Dan semua itu dilakukan dari sentral. Dan itu tech stack-nya atau teknologi yang dia bikin untuk bisa melakukan itu, bukan hanya dia bangun sendiri, tetapi dia pakai third-party software. Itu tech stack-nya itu sangat bikin pusing. Dan komentar-komentar students-nya di chat-nya, itu ada yang like my head is about to explode. Kayaknya dia nggak kayak ini gila banget gitu kan. Dia pemahaman dia tentang marketing tuh nggak sampai segininya dan akhirnya banyak tuh chatting-chatting yang muncul yang dimana studentsnya ketika kita tanya feedbacknya, mereka excited banget karena mereka nggak pernah belajar sesuatu yang sangat ekstrim seperti ini tentang marketing. Ini tuh istilahnya bleeding edge. Jadi ini adalah marketing yang sudah mulai ekstrim-ekstrim. Online marketing yang sangat ekstrim. Yang kita ajarin di Revoyu kan dasarnya aja gitu loh. Tetapi kita menghadirkan orang-orang yang bercerita tentang potensi dari digital marketing dan itu membuka wawasan studentsnya dan feedbacknya mereka menunjukkan bahwa mereka merasa mendapatkan sesuatu yang sebelumnya mereka tidak dapat di sekolah-sekolah sebelumnya atau kursus-kursus sebelumnya atau di seminar-seminar sebelumnya. Dia nggak pernah ini Mas Ulul missed out ya karena batch lalu kita nggak ngundang. Tapi ini baru banget. Tetapi nanti mungkin saya sharing videonya kalau mau. But basically the sharing session istilahnya tuh membuka pikiran banget. Dan saya sharing salah satu cara. Kalau misalnya SD, SMP, SMA kan orang tua muridnya tuh tidak ada di kelas gitu kan. Jadi beda ya. Ini bukan jangan disamakan. Kalau orang tua murid itu lebih peduli tentang progres anaknya. Jadi semakin banyak kita relate pengalaman anaknya, semakin orang tua dari jauh bisa mendapat perspektif atau bisa mendapat update tentang
progres anaknya semakin detail, semakin orang tuanya merasa ada di kelasnya tersebut, atau mungkin kelas-kelasnya direkam, atau mungkin apapun itu supaya orang tuanya itu bisa dikasih kesempatan untuk terlibat, itu memberikan layanan yang mungkin dia tidak dapat di sekolah-sekolah lain. Ketika dia lagi ngobrol sama orang tua murid lain, dia bisa cerita, wah kalau di sekolah Cahaya Rancamaya atau di sekolah pribadi atau di sekolah yang lain yang pribadi Bandung misalnya, sorry yang E3 itu yang saya tahu ya, saya tadi ini, tapi itu mereka bikin inisiatif seperti ini. Akhirnya orang tua dia akan cerita gitu loh, kalau ada sesuatu yang di luar norma, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang sangat menarik, dia akan cerita, dan itu akan membuka percakapan, meningkatkan awareness dan consideration untuk orang tua murid mau memindahkan anaknya ke sekolah tersebut. Buat kita RevoU, ketika anak murid-muridnya itu mengalami pengalaman-pengalaman baru, cara berpikir baru, cara belajar baru, akhirnya ketika mereka ditanya tentang pengalaman lo di RevoU gimana, dia akan cerita, wah keren banget deh, pokoknya gue kemarin itu ngelihat marketing stack-nya dari Mr. Jeff gini. Akhirnya orang lain akan percaya, dan daripada kita yang jualan, lebih kredibel kalau students kita yang jualan. Dan untuk teman-teman yang sekolah SD, SMP, SMA, marketing yang paling efektif atau jualan yang paling efektif adalah dari orang tua. Makanya bagaimana kita bisa menciptakan pengalaman-pengalaman unik, pengalaman-pengalaman inovatif yang menggunakan teknologi, yang memberikan value istilahnya ke target audience kita. Kalau target audience-nya RevoU ya students-nya gitu kan. Tapi kalau misalnya target audience-nya sekolah SD, SMP, SMA itu orang tuanya. Nah, kembali kita brainstorming hal-hal kreatif yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan loyalitas, dan sebenarnya yang dicari orang tua apa? Pertanyaan itu. Kalau students kan mereka mencari pengalaman baru, mereka mencari ilmu baru, mereka kepingin merasa berkembang. Nah, kalau kita selalu berinovasi, dan Mas Ulul bisa cerita bahwa hampir tiap minggu tuh ada sesuatu yang kita tes, yang kita coba, ketika kita dapat feedback, kita adjust, kita bikin proses baru, apa segala macam. Dan misalnya batch lalu kita bikin kelas tambahan, karena ada yang kurang paham dengan konsep tertentu, kita bikin kelas tambahan, kita undang lagi tuh untuk Google Ads misalnya. Jadi hal-hal yang kita bikin sambil jalan itu kita berinovasi dan bereksperimen tanpa pantangan, itu akan menciptakan kesan bahwa kita inovatif, bahwa kita maju, bahwa kita memberikan layanan lebih daripada value jadi value lebih daripada yang dibayar oleh customer kita, which is students. Kalau untuk teman-teman mungkin orang tua murid, bagaimana kita menciptakan kesan bahwa orang tua murid tuh dapat value yang melebihi apa yang mereka bayar. That's the key. And I would experiment. I would test new things. Sorry panjang lebar, tapi at the end of the day sebenarnya approach-nya itu sih.